Hai guys, welcome back to my video. Di video kali ini gue bakal ngebahas tipis-tipis mengenai film yang baru gue selesai nonton, yaitu Cruella. Ini pembahasan full spoiler, jadi buat kalian yang nggak mau kena spoiler jangan nonton video ini. Ini juga pembahasan dari seorang yang awam, yang suka nonton film, suka ngebahasnya, terus diupload ke YouTube. Ya, karena gue suka aja. So, secara garis besar, gue suka film ini. I think it's really compelling film. Keren banget, well made, well written. Karakternya juga keren-keren, apalagi karakter utamanya yaitu Emma Stone yang berperan sebagai Cruella, dan juga ada Emma Thompson yang sebagai villain di film ini. Dan gue rasa dua karakter itu, dua pemeran ini, dua aktris ini yang memang membuat film ini tuh kokoh banget gitu, dan menarik untuk diikuti dari awal sampai akhir. Tetapi secara garis besar ya, ini menurut pendapat gue, it doesn't have to be a Cruella movie. Maksudnya gini loh, ini nggak harus menjadi origin story-nya dari karakter Cruella. Ini tuh bisa aja karakter baru yang Disney mau bikin juga bisa-bisa aja. It doesn't have to be Cruella gitu. Tetapi kenapa kok milih menjadikan film ini origin story dari Cruella? Menurut pendapat gue ya, karena Cruella udah punya nama gitu. Dan terbukti karakter-karakter yang udah punya nama dan pernah muncul di film tertentu sebelumnya, itu bisa drive lebih baik penonton. Seperti Joker sendiri, ya kan? Dia punya film origin story-nya, orang udah kenal siapa itu Joker, makanya orang mau nonton. Begitu juga dengan Cruella. Tetapi yang menjadikan Joker menurut gue lebih unggul, ya karena cerita yang dibangun di film Joker, origin story yang dibikin oleh Todd Phillips itu menurut gue memang handmade originally for si Joker ini. Beda dengan Cruella ini. Yang Cruella ini menurut gue ada semi-semi cocokologinya gitu loh guys. Ini kayak dipisah-pisahkan untuk menjadi origin story dari karakter Cruella itu sendiri. Nah buat teman-teman yang belum tahu, karakter Cruella itu sepengertian gua, pertama kali muncul tuh di film 101 Dalmatian, tuh film kartun tentang anjing-anjing itulah. Nah, Cruella ini villainnya. Dia punya tujuan itu mencuri sebanyak mungkin anjing Dalmatian itu untuk kemudian dikuliti. Dikuliti dan dijadikan baju gitulah intinya. Nah, karakter itulah yang menjadi pusat penceritaan dari film ini ya, jelas saya namanya Cruella. Secara singkat gue ceritain dulu ya summary-nya guys. Si Emma Stone yang berperan sebagai Cruella. Di film ini dilahirkan sebenarnya nama aslinya itu adalah Stella atau Estella ya. Stella atau Estella gitu guys. Nah sedari kecil dia ini punya karakter memang yang cukup jahat lah. Jahat-jahatnya licik gitu lah. Nah ibunya selalu bilang, namamu itu Stella bukan Cruella. Kalau kamu jahat itu kamu jadinya Cruella. Nah makanya dia ambil nantinya nama Cruella itu ya dari sebutan ibunya ini. Tidak lama di film itu diceritakan ibunya ini meninggal gitu. Nah meninggalnya karena diserang 3 anjing Dalmatians yang dimiliki oleh Emma Thompson, yang pada waktu awal film itu belum dikeliatin sih mukanya. Emma Thompson ini villainnya itu. Nah ibunya mati diserang dan jatuh ke jurang gitulah. Kemudian Emma Stone atau Cruella kemudian grew up. Dia nggak sengaja ketemu oleh Jasper dan satu lagi karakter gue lupa itu yang menjadi temennya, yang mereka grew up akhirnya bersama-sama jadi pencuri guys. Mereka besar di sana, mereka sukses, mereka membangun bisnisnya, nyolong sana sini, tapi ya berhasil gitu. Tapi Cruella ini selalu punya mimpi untuk bekerja di bidang fashion. Nah si Jasper akhirnya di ulang tahun Cruella itu menghadiahi Cruella pekerjaan di sebuah department store yang terkenal gitulah. Nah Cruella keterima, ternyata Cruella itu diterima sebagai cleaning service gitu. Nah waktu di cleaning service itu sehari sebelum dia dipecat karena dia itu sering bikin masalah di sana. Dia tuh mengganti display dari department store itu sesuai dengan apa yang dia mau, which is kayak gothic dark gitu. Nah pertama manajer department store waktu pertama kali ngeliat display itu tuh dia kaget banget, dia marah dan langsung mau pecat Cruella. Tapi sebelum dia pecat Cruella, datanglah si
karakter Emma Thompson ini. Duh, gue lupa lagi namanya. Baroness. Dia tuh kayak fashion icon terkenal banget gitu, fashion designer terkenal banget. Nah, datang ke department store itu. Kemudian waktu dia lihat displaynya, dia tanya ke manajernya, itu displaynya siapa yang bikin? Manajernya bilang, oh ya si anak ini nih, kita udah pecat dia kok gitu tapi. Nah, ternyata si Baroness ini suka banget sama displaynya, akhirnya dia hire si Cruella. Kemudian singkat cerita, Cruella berkarir di sana dan Baroness suka banget dengan cara kerja Cruella dan hasil baju yang dia bikin tuh keren-keren gitu lah. Jadi Baroness sama Cruella ini semakin dekat, Cruella jadi kayak anak emasnya gitu. Tapi Baroness tetap dengan sifatnya arogan gitu lah, sombong, memang kayak ada jahat-jahatnya gitu. Nah, suatu saat Cruella ini melihat Baroness tuh pakai kalung yang seharusnya itu kalung pemberian ibunya yang meninggal tadi itu. Tapi memang waktu itu jatuh gitu lah. Waktu ibunya didorong oleh 3 anjing Dalmatian. Sebenarnya Cruella mulai menyelidiki. Nah, ternyata si Emma Thompson ini yang membunuh ibu Cruella gitu. Nah, sejak saat itu terus Cruella punya misi baru, yaitu untuk menghancurkan si Baroness ini, ya kan, bersama Jasper dan satu temannya lagi yang gendut tuh, gue lupa, lucu banget mereka. Itu mereka kemudian menyiasati, jadi setiap kali si Baroness ini menggelar misalnya Fashion Week atau catwalk gitu ya, si Cruella ini selalu datang dengan bajunya yang nyentrik untuk steal the show, untuk selalu mengambil perhatian orang dan menghancurkan pestanya si Baroness gitu lah. Nah, Baroness lama-lama kesel banget gitu dan penjualan fashionnya juga turun gitu. Jadi dia cari tahu benar-benar siapa sih sebenarnya Cruella ini. Nah, Cruella ketika bersama si Baroness sebagai anak emasnya tadi, dia tuh pakai rambut warna merah dan dia mengenalkan diri sebagai Stella. Tapi waktu menghancurkan pesta itu dia pakai dandanan yang berbeda gitu lah, kemudian dengan rambutnya yang hitam putih gitu. Jadi Baroness pertama nggak tahu kalau itu sebenarnya adalah Stella. Tapi punya usut, Baroness mulai akhirnya mengetahui bahwa itu Stella. Dan dia akhirnya dia bakar hidup-hidup si Stella ini. Tetapi Cruella berhasil lolos hidup karena salah satu dari pegawai Baroness ini menyelamatkan Cruella. Nah, ternyata kalung yang selama ini merupakan peninggalan ibunya itu ada kunci di dalamnya untuk membuka sebuah peti gitulah. Nah, ketika petinya dibuka itu ada birth certificate-nya si Cruella ini yang ternyata adalah anak kandung dari Baroness. Jadi Baroness punya suami namanya Baron tuh kaya raya banget. Waktu itu si Baroness hamil, suaminya lagi keluar kota or something. Suaminya titip pesan sama pegawai yang menyelamatkan Cruella barusan ini bahwa tolong jaga bayinya gitu. Nah, tapi tanpa sepengetahuan suami, Baroness ini waktu anaknya lahiran tuh disuruh ngebuang. Nah, waktu suruh ngebuang, pegawainya yang tadi sudah dititipi pesan ini nggak tega. Akhirnya dia justru menitipkan anak ini ke ibu angkatnya tadi yang mati. Kena Dalmatians itu. Gitu loh guys, intinya kayak gitu. Nah, it's all about revenge. Walaupun itu ibu kandungnya, tapi ibu kandungnya ini udah benar-benar jahat. Jadi Cruella memutuskan untuk menghancurkan ibu ini. Tapi dengan cara yang keren banget menurut gua. Bukan dengan membunuhnya, tapi akhirnya nanti di ending, itu Cruella menyusun strategi sedemikian rupa untuk men-set up supaya kelihatan si ibunya ini memang benar-benar jahat. Dan terbukti ibunya itu, at the end of the story, itu mendorong Cruella jatuh ke tebing, tapi tanpa sepengetahuan dia disaksikan oleh ratusan orang yang waktu itu sedang berada di pestanya. Dan juga ada polisi di sana. Otomatis langsung terbukti kan membunuh si Baroness ditangkap polisi. Dan harta kekayaannya si Baroness ini semua diambil alihkan ke Cruella itu sendiri karena warisan dari suami Baroness yang Pak Baron tadi itu semua harusnya diwariskan ke Cruella. Intinya gitulah. Kemudian dari sana ya gue nggak tahu nanti bakal ada sequelnya atau enggak. Tapi it's pretty interesting story. Ini gabungan dari film Ocean's 8
ya kan, ada haze-nya. Film Devil Wears Prada karena banyak fashion dan Emma Thompson ini punya karakter yang kurang lebih mirip dengan si Meryl Streep di film The Devil Wears Prada. Yang gue suka dari film ini adalah film ini walaupun 2 jam 15 menit atau 2 jam 20 menit lah kalau nggak salah. Filmnya nggak membosankan sih guys. Really hooked me. Yang tadi kayak gue bilang, itu sedari awal gitu dengan narasi yang keren banget. Beda feelingnya waktu gue nonton Harley Quinn ya. Harley Quinn tuh kan juga dengan narasi-narasi semacam film ini sebenarnya. Cuma Harley Quinn tuh I found it a bit of annoying gitu narasinya. Sedangkan film ini, narasinya tuh elegan banget gitu. Dan justru gue perlu lebih banyak narasinya si Emma Stone ini untuk terus-terusan membuat gue pengen melanjutkan nonton film ini. Emma Thompson sebagai villain juga keren banget mainnya, solid banget. Jahatnya itu kayak bukan jahat-jahat norak gitu loh guys, emang jahat yang berkelas gitu. Itu yang gue bikin film ini menurut gue cukup spesial gitu. Kendati demikian, gue sih berharap mungkin ada sequel dari film ini, tapi gue masih belum nemu nih hubungannya, kenapa akhirnya kalau memang ini masih satu universe yang seharusnya masih karena sama-sama dibikin Disney, gimana caranya Cruella yang dari karakter seperti ini akhirnya bakal menjadi karakter Cruella di kartun itu yang mau menguliti anjing gitu loh. Pertama gue ngerti, ya kan, oh dia mungkin benci sama Dalmatians karena Dalmatians membunuh ibunya. Tapi at the end of the story, Dalmatians-nya akhirnya dia pelihara sendiri gitu loh guys. Dan dia nggak pernah harm hewan, ya mungkin tuh jadi sesuatu yang sensitif banget sih. Gue bisa bayangin kalau di meeting room-nya waktu itu mungkin, apakah dia nanti bakal menguliti anjing? Oh jangan dong, jangan. Karena nanti pasti banyak orang-orang pecinta anjing yang akan menghujat film ini gitu. Jadi mungkin Disney ya dengan tutup mata aja menghilangkan aspek itu dari karakter Cruella. Jadi Cruella udah bukan lagi seorang yang mau menguliti anjing gitu, tapi villain yang kompleks, yang punya background story yang sudah dibangun sedemikian rupa. Dia punya motivasi berbeda, bukan lagi menguliti anjing, tapi mungkin berbuat kebaikan dengan semi-semi kejahatan. Jadi kayak anti-hero gitu. Itu yang gue suka. Juga, apalagi yang gue suka? 2 sidekick Cruella, si Jasper sama satu lagi tuh loh, gue lupa. Aduh ya ampun. Itu juga lucu sih, bring dimension to the story. Nah ini ada satu pertanyaan yang terngiang di kepala gue waktu itu. Karena kan si karakter pegawai Baron yang menyelamatkan Cruella itu juga senantiasa bersama si Emma Thompson itu loh guys. Jadi tuh gue mikir emang Emma Thompson nggak sadar kalau si Baron itu nyelamatin Cruella gitu. Karena si Baroness ini sudah dapat kabar sebelum dia gelar pesta yang terakhir itu guys, bahwa Cruella itu yang tadinya dibakar hidup-hidup itu ternyata tidak ditemukan mayatnya. Jadi dia udah tahu bener kalau Cruella itu hidup gitu loh. Nah gue bingungnya, tapi Baroness ini nggak curiga sama sekali sama pegawainya yang satu ini. Yang dulu sudah jelas-jelas ketika si Baroness nyuruh buang bayi Cruella, si pegawainya ini nggak buang gitu loh. Masa iya dia sekarang nggak curiga? Oh jangan-jangan si pegawai gue ini nyelamatin Cruella lagi. Itu sih yang menurut gue agak tanda tanya. Tapi di luar daripada itu, gue rasa film ini disusun dengan rapi sih. Asik sih guys. So overall, gue bakal kasih nilai film ini 85. Bagaimana dengan kalian yang udah nonton? Silahkan komen di bawah. Thank you guys for watching. Ngebahas tipis-tipis film ini. I'll see you guys in the next video. God bless you. Bye-bye.